Iya, pertama tentu saya berterima kasih kepada pengurus PSSI, dalam hal ini Bapak Ketua Umum PSSI, bahwasanya saya diberikan amanah untuk, memegang tim nasional SEA Games yang ke-33 di Thailand. Bagi saya ini adalah tantangan dan amanah yang diberikan oleh negara. Oleh sebab itu, saya akan mengemban amanah ini dengan rasa tanggung jawab. Sebenarnya kalau ditanyakan, saya sudah nyaman dengan prestasi yang sebelumnya. Setelah 32 tahun kita tidak pernah dapat medali emas dan dapat medali emas. Tetapi tentu ada pertanyaan, kenapa kok saya mau lagi mengambil tanggung jawab ini? Nah, itu tadi jawaban saya, bismillah, karena ini adalah amanah dari negara. Apapun, sebagai anak bangsa, sebagai warga negara, saya harus siap untuk itu. Iya, kemarin kami berdiskusi dengan Ketua Umum PSSI Bapak Erik mengenai pembentukan tim nasional SEA Games. Mulai dari tim kepelatihan, tim behind the team-nya, yang kedua para pemain. Saya membaca regulasi dari SEA Games ini lewat handbook yang diberikan oleh KOI kepada kami, bahwasanya secara regulasi itu tahun kelahiran sama dengan pemain-pemain yang ada di AFF dan kualifikasi AFC kemarin. Oleh sebab itu, saya akan coba, termasuk tim ofisial, tim kepelatihan, mencoba untuk mengevaluasi itu semua, siapa-siapa saja dari tim yang kepelatihan yang lama yang bisa kami rekrut, termasuk ofisial. Dan tentu ada pelatih-pelatih yang pernah mendampingi saya waktu di kualifikasi Piala Asia dan SEA Games tahun 2023. Saya juga mencoba untuk mempertimbangkan masuk ke dalam tim lagi. Iya, kemarin sempat ada review dengan KOI, yaitu tim kepelatihan yang waktu itu masih Coach Gerard. Karena memang seperti yang sampaikan tadi, bahwa tim AFF, tim kualifikasi AFC itu adalah tim yang sebenarnya juga pas untuk SEA Games. Karena secara regulasi umur itu memenuhi persyaratan. Oleh sebab itu para pemainnya juga nanti kita akan ambil dari para pemain-pemain yang sudah didaftarkan, waktu itu 50 pemain. Dan tentu mulai hari ini kami akan bekerja untuk membangun tim, memulai dengan tim kepelatihan dan ofisial, dan juga dari 50 pemain itu kami akan melihat pemain-pemain yang mana yang paling sering bermain di klubnya, karena memang ke depan para pemain-pemain yang kita akan rekrut adalah pemain-pemain yang punya jam terbang yang banyak di klub. Lebih kurang seperti itu, karena memang pemain-pemain tersebutlah yang secara regulasi memenuhi persyaratan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum kita, bahwa PSSI lagi membangun strata kepelatihan dan juga lagi membangun cara yang paling pas filosofi bermain sepak bola Indonesia. Dan itu kami akan coba ya melakukan hal yang sama. Dan setelah ini kami tentu juga akan berdiskusi dengan Coach Gerard, karena bagaimanapun jujur Coach Gerard hampir 2 event berbarengan dengan para pemain, dan juga tentu kita harus berdiskusi juga dengan pelatih timnas senior Coach Patrick untuk bisa nanti cara bermain kita tidak jauh berbeda.
Iya, kalau kita melihat waktu, tentu kita merasa sangat pendek sekali. Tinggal tenggang waktu 2 bulan dan itu hanya kita punya kesempatan TC 2 kali, yaitu di FIFA Matchday Oktober dan setelah itu ada FIFA Matchday di November. Dan event sendiri akan berlangsung dari tanggal 7 sampai 14 dan kemungkinan sepak bolanya juga mungkin lebih cepat daripada perlombaan. Iya, setelah seminggu yang lalu ya kami diberikan dipanggil oleh ketua umum PSSI, kami coba melihat kekuatan dari tim yang akan ikut di SEA Games nanti. Ada 2 negara yang lolos kualifikasi Piala Asia. Tapi ini kita belum tahu pasti apakah mereka itu Vietnam dan Thailand akan menurunkan tim Piala Asianya untuk bermain di SEA Games. Kalau memang mereka menurunkan pemain-pemain utama dia itu di SEA Games nanti adalah pemain-pemain yang lolos ke Piala Asia itu, berarti kita harus melihat kekuatan negara-negara yang 2 itu adalah seperti yang kita lihat di kualifikasi mereka kemarin. Mengenai tim kita juga terima kasih kepada klub yang membina para pemain-pemain usia muda kita dan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain usia muda kita untuk bermain di liga. Dan dalam hal ini juga apresiasi untuk LIB di mana lewat regulasinya di Liga 1 dan Liga 2 pemain-pemain usia muda kita terutama U23 kita wajib bermain. Dan ini sangat membantu kami. Kenapa? Tim atau pemain besarnya harus di klub, berlatihnya harus di klub, dan saat tim nasional membutuhkan, saat itulah dengan waktu yang tidak terlalu panjang kita akan manfaatkan mereka untuk menjadi tim yang solid. Setiap tugas itu pasti ada tantangan. Ya, sekarang tinggal bagaimana kita merespon tantangan tersebut. Bagi kami dengan pengalaman yang kami punya, pertama tentu harus mempersiapkan tim dengan secara baik. Yang kedua tentu harus kerja bareng dengan pelatih-pelatih klub juga. Dan persiapan yang pendek jangan dijadikan alasan, karena memang pemain-pemain yang ada sekarang mulai dari kemarin dari 50 nama ada 36 nama yang mereka punya jam terbang menit bermain yang banyak di klub mereka masing-masing. Iya, beliau karena menyadari ini memang waktunya pendek dan kita bermain di Thailand, beliau menyampaikan kepada kami bahwa target dari Kemenpora dalam hal ini negara tentu targetnya maksimal, ya. Maksimal berarti target yang jangan rendah dari apa yang dicapai dari SEA Games 32 di Kamboja. Ya, optimisme itu kan harus diwujudkan dalam bentuk kerja keras. Oleh sebab itu, saya tentu akan memilih tim kepelatihan dulu yang benar-benar nanti saling support, saling menguatkan untuk bekerja secara maksimal. Yang kedua tentu dengan pemain. Pelatih tidak akan bisa bekerja maksimal kalau pemainnya tidak mau maksimal. Tapi saya yakin tingkat profesionalisme para pemain makin kesini makin baik saya lihat, dan apalagi ini tugas negara dalam bentuk multi event, ada cabang-cabang olahraga lain yang juga dikompetisikan, dan tentu kita dari sepak bola tidak mau nggak maksimal dibandingkan dengan cabang-cabang olahraga lain.
Iya, ini kan kerja negara, kerja kita sebagai anak bangsa. Kebetulan kami yang diberikan kepercayaan, tentu kami mohon dukungan dari semua masyarakat Indonesia. Semoga pekerjaan yang berat ini bisa menjadi ringan, dan juga teman-teman media ya juga memberikan support yang pas untuk bisa tim ini tumbuh dengan baik, dan nanti dengan priorisasi yang kami bikin bisa mencapai puncaknya nanti di Thailand.